Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Sukarni dari Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya selama 1 bulan di PT Estadana Pentura dengan judul kerja praktek, yaitu rekrutmen karyawan pada PT Estadana Pentura Karawang. Yang pertama ada latar belakang. Berdasarkan ruang lingkup kerja praktek lapangan ini, kepeminatan manajemen sumber daya manusia yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme perusahaan dalam prosedur rekrutmen karyawan di PT Estadana Pentura yang dibutuhkan oleh suatu organisasi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dan telah tersedia dalam suatu kurun waktu tertentu. PT Estadana Pentura ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang lembaga keuangan non-bank dengan modal Pentura atau Microfinance Institute, bertujuan untuk memberikan alternatif kepada masyarakat untuk memberikan sumber dana modal usaha yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan pengajuan pembiayaan dana modal usaha dari sektor perbankan. Kemudian ada gambaran umum perusahaan. Sejarah PT Estadana Pentura Karawang. PT Estadana Pentura Karawang ini berdiri pada tanggal 9 Februari 2015, bergerak pada bidang lembaga keuangan non-bank dengan modal Pentura atau Microfinance Institute. Estadana Pentura sendiri telah resmi mendapatkan izin dari Otorisasi Jasa Keuangan untuk melaksanakan kegiatan usaha modal Pentura. Kemudian PT Estadana Pentura ini memiliki 2 produk. Produk UKM merupakan pembiayaan modal usaha dengan sistem bagi hasil yang ditunjukkan ke kegiatan usaha kecil, mikro dan menengah UMKM. Produk mikro dengan pembiayaan modal usaha tersebut diharapkan dapat membantu para pengusaha UMKM di dalam kesejahteraan masyarakat. Saat ini perusahaan Estadana Pentura secara nasional sudah memiliki 167 kantor cabang di Indonesia. Dan untuk under DSO Karawang ini ada 7 cabang, 2 cabang UKM dan 5 cabang mikro. Dan ini ada logo perusahaannya, kemudian ada profil perusahaan PT Estadana Pentura Karawang. Tanggal berdirinya 9 Februari 2015, beralamat di Blok A, Kapling 133A, Jalan Barataraya, Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaannya ini permodalan. Jumlah karyawan di Karawang ada 96 karyawan. Produknya permodalan UKM dan UMKM. Untuk emailnya hcaryakarawang@esta.co.id. Ada visi dan misi dari perusahaan, yang mana visinya itu menciptakan jiwa-jiwa entrepreneurship yang handal guna membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk misinya ini ada 3. Yang pertama, menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship masyarakat dengan membantu permodalan dan kemampuan manajerial untuk memajukan usaha-usaha kecil dan menengah demi peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, memberikan stabilitas pekerjaan dan pengembangan diri yang baik demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup yang baik. Yang ketiga, yakni mencapai tingkat return yang baik demi kelangsungan usaha di masa yang akan datang. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, Grand Theory, pengertian manajemen menurut Shimomura 2016. Manajemen adalah proses pendayaan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses dimaksud melibatkan organisasi, arahan, koordinasi, dan evaluasi orang-orang guna mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Kemudian ada Middle Theory, pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Melayu SPH Hasibuan 2016, MSDM adalah ilmu atau seni untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dan yang ketiga ada Range Theory, yaitu pengertian rekrutmen. Menurut Rifai dan Sagala 2009 menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam organisasi. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran mereka diserahkan atau dikumpulkan. Hasilnya merupakan sekumpulan pelamar calon pegawai baru untuk diserahkan, diseleksi, dan dipilih. Selain itu, rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah SDM atau pegawai yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam organisasi tersebut. Kemudian ada tujuan dan metode. Tujuan umum dari pelaksanaan kerja praktek ini yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan
akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Kemudian yang kedua ada tinjauan khusus. Ini membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya, dan mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Yang terakhir, melatih mental mahasiswa untuk siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Untuk metode penulisan artikel kerja praktek ini menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Kemudian ada pelaksanaan kerja praktek. Nah, untuk kedudukan dan koordinasinya ini, selama kerja praktek di PT Estadana Ventura cabang DSO Karawang ini, tidak banyak kegiatan yang dilakukan dikarenakan adanya pembatasan yang boleh dilakukan. Saya ditempatkan di bagian data entry. Untuk tugas dan tanggung jawabnya, yaitu tugasnya yang pertama yaitu melakukan sentralisasi inputan atau input complete data entry. Yang kedua sebagai compliance. Yang ketiga melakukan pengiriman berkas funding ke custody. Kemudian untuk tanggung jawab dan wewenangnya, yaitu yang pertama memastikan bahwa data telah diinput ke sistem atau complete data entry. Kemudian memastikan data yang diinput sudah sesuai dengan data yang ada, dan melakukan follow up ke cabang apabila ada pendingan. Ini dilakukan melalui email ataupun di grup WhatsApp. Dan ini ada daftar hadir saya selama kerja praktek ini dari tanggal 20 Januari sampai dengan 18 Februari. Selama hari kerja, Senin sampai Jumat itu masuk dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore, dan untuk hari Sabtu itu setengah hari, masuk jam 8, pulang jam 12. Untuk selanjutnya ada uraian pelaksanaan kerja praktek. Di sini ada dua ya. Untuk yang pertama yaitu tugas utama yang berkaitan dengan judul kerja praktek saya. Ya, ini ada input data pelamar, yang mana input data pelamar ini, nah untuk kegiatan input data pelamar ini tidak dilakukan setiap hari, hanya jika perusahaan sedang membuka lowongan pekerjaan. Biasanya perusahaan membuka lowongan pekerjaan 1 bulan 2 kali. Input data pelamar ini berdasarkan lamaran yang dikirimkan oleh calon pelamar, yang mana yang diinput ini diantaranya tanggal melamar kerja, kemudian nama lengkap, alamat email, nama sekolah, kejuruan, IPK, pengalaman kerja. Data pelamar tersebut diinput ke dalam database pelamar di file Excel dan disalin ke Outlook Google Drive data HCR. Kemudian untuk tugas utama yang kedua yaitu membantu proses tes karyawan. Kegiatan ini hanya dilakukan 2 kali selama saya kerja praktek. Di sini hanya membantu HCR membagikan soal tes karyawan, kemudian mengumpulkan kembali dan merekap data pelamar yang datang menghadiri undangan tes tersebut. Untuk yang ketiga ini input data BPJS karyawan. Kegiatan input data BPJS ke karyawan ini dilakukan setiap awal bulan bagi karyawan yang belum memiliki BPJS kesehatan. Data yang diinput diantaranya nama, alamat, tanggal lahir, kode paskes, rumah sakit, rujukan atau klinik rujukan. Kemudian data ini dikirimkan ke bagian HCAO untuk selanjutnya proses pendaftarannya. Nah, yang kedua ini ada tugas mendukung. Di antaranya, yang pertama ini perkenalan. Perkenalan ini dilakukan pada hari pertama saya kerja praktek, berkenalan dengan orang-orang di bagian tersebut. Yang kedua ini ada Moses, di mana Moses ini adalah suatu budaya kerja yang dilakukan oleh setiap hari di perusahaan, yang mana morning session setiap pagi sebelum memulai aktivitas kerja, mereview kinerja hari kemarin dan hari sekarang apa yang akan dilakukan. Kemudian ada update scoreboard. Update scoreboard ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di bagian data entry. Scoreboard merupakan salah satu penilaian dari kinerja cabang untuk mengirimkan berkas ke DSO Karawang. Kemudian ada input berkas dan cek pendingan dokumen. Untuk input berkas dan dicek pendingan dokumennya, berkas tersebut dikirim dari cabang ke DSO untuk diinput, dicek lagi oleh data entry, complete data atau belum di sistem, kemudian jika ada pendingan diinfokan ke cabang. Dan yang kelima yaitu membuat list pengiriman dokumen atau berkas funding. Jadi setelah berkas itu dari cabang oleh DE dicek,
kemudian disimpan dulu di DSO selama 1 minggu. Jika ada pendingan bisa dimasukkan, kemudian untuk dikirim ke custody dibuat dulu list dokumennya, pengiriman berkas. Yang keenam ini membuat laporan finance. Laporan finance ini diambil berdasarkan data uang escrow yang diambil dari cabang oleh DAS atau DOS, kemudian dicek disesuaikan dengan sistem. Ini tidak dilakukan setiap hari, hanya saja ketika atasan tidak ada di kantor bisa di backup oleh saya. Ini saya diajari oleh atasan di tempat kerja praktek. Next, selama kerja praktek ini tentunya ada permasalahan dan juga ada solusi. Nah, untuk permasalahannya yang berkaitan dengan rekrutmen karyawan ini, penulis hanya menetapkan permasalahan dalam satu masalah. Jadi saya tidak menetapkan masalah di lingkup lain, hanya yang berkaitan dengan rekrutmen karyawan saja. Selama melakukan kegiatan kerja praktek ini, terdapat permasalahan terkait dengan rekrutmen karyawan, yaitu kurangnya minat pelamar untuk datang memenuhi panggilan tes sehingga tidak banyak yang mengikuti tes baik wawancara maupun psikotes. Hal ini menyebabkan kurangnya database agar dapat mencari kandidat pelamar yang sesuai dengan kriteria yang diminta oleh perusahaan. Menurut Ripai mengatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dengan demikian, tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, menurut saya memberikan solusi. Sebaiknya tim HC ini lebih kreatif untuk merekrut karyawan. Menurut saya ini selama ini hanya melakukan rekrutmen karyawan melalui sosial media Facebook dan link Dana Ventura. Kemudian relasi dari karyawan di PT Dana Ventura. Dan disarankan untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan melalui sosial media lainnya seperti aplikasi yang terbaru ini, Telegram, dan memberikan kata-kata motivasi penyebaran lowongan pekerjaan ini untuk lebih menarik lagi bagi calon pelamar. Nah, dari pelaksanaan kerja praktek saya ini selama 1 bulan dapat disimpulkan bahwa kerja praktek merupakan kegiatan di mana melaksanakan apa yang kita peroleh di perkuliahan dengan dunia kerja yang nyata. Selama kerja praktek banyak hal yang dipelajari, mulai dari budaya kerja yang ada di perusahaan seperti melakukan proses setiap pagi, merupakan budaya kerja yang rutin dilakukan setiap hari. Dan selama kerja praktek ditempatkan di bagian data entry, yang ini bertugas melakukan penyelesaian input data dari sistem, membantu proses tes karyawan baru, membantu membuat laporan finance, yaitu laporan pengambilan uang bagi hasil dari cabang yang disetorkan ke kantor pusat. Dan harus sesuai dengan data yang ada di sistem. Kemudian selama kerja praktek ini tidak banyak permasalahan yang ditemukan. Hanya satu permasalahan yang terkait dengan rekrutmen. Ini kurangnya database pelamar yang banyak sehingga sulit untuk mencari calon karyawan yang terbaik jika database tidak terpenuhi. Selain itu, juga dapat mempelajari hal yang sangat penting, yaitu komunikasi, di mana komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam dunia kerja. Karena komunikasi adalah merupakan hal yang sangat penting dalam dunia kerja. Saya dapat belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan para atasan dan juga dengan rekan kerja yang baik, kemudian berkomunikasi dengan konsumen untuk dilayani bagaimana. Karena attitude sangat diperlukan ketika memasuki dunia kerja. Kemudian saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, untuk HC rekrutmen di area harus lebih inovatif lagi dalam men-share lowongan pekerjaan agar lebih menarik lagi minat dari para pelamar. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan sumber daya yang baik sebelum calon karyawan bergabung dengan perusahaan Dana Ventura. Kemudian yang ketiga ini memperluas jaringan perekrutan agar perusahaan dapat dikenal oleh masyarakat luas lagi. Dan selanjutnya ada foto-foto atau dokumentasi selama saya melakukan kerja praktek di PT Dana Ventura ini. Ada di saat saya sedang membantu HC melakukan tes karyawan dan juga sedang briefing pagi atau proses, kemudian sedang bekerja, dan ada juga di front office. Nah, itu saja
yang dapat saya paparkan terkait dengan hasil laporan kerja praktek saya selama 1 bulan di PT Estadana Ventura. Dan ini ada lampiran-lampirannya, di mana ada lembar pengesahan proposal sebelum kerja praktek, dan juga ada surat dari kampus ke tempat kerja praktek, surat pengantar, juga ada surat balasan dari PT Estadana Ventura, dan ada lembar penilaian dari pembimbing lapangan di PT Estadana Ventura. Itu saja yang dapat saya presentasikan terkait dengan kerja praktek saya selama 1 bulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.